Jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking, tetapi juga ada pertandingan yang bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia. Ya, ini kita salah satu game itu. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar ya, dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa? Artinya sama dengan Argentina ini, bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter malah nggak bisa main. Timnas Indonesia siap menghadapi Timnas Argentina pada laga FIFA Matchday. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sudah menyiapkan 26 nama untuk menghadapi laga itu. Menariknya ada 8 pemain keturunan yang juga disiapkan untuk menyambut laga tersebut. 8 pemain keturunan adalah jumlah terbanyak yang pernah ada pada skuad Timnas Indonesia di laga resmi pada era modern ini. Ke-8 pemain itu sudah menyelesaikan proses naturalisasi, sehingga mereka kini berstatus sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Dan berikut ini daftar pemain naturalisasi era Sintayong di Timnas Indonesia. Stefano Lillipali. Stefano Yance Lillipali atau biasa disebut Stefano Lillipali lahir di Amsterdam, Belanda, tanggal 10 Januari tahun 1990. Stefano Lillipali adalah pemain naturalisasi dari Belanda. Ayahnya memiliki darah Indonesia dan keturunan Maluku. Sejak kecil, Stefano Lillipali sangat mencintai sepak bola. Sejak usia 7 tahun ia sudah bermain sepak bola dan bergabung bersama klub amatir di Belanda, DGC, sejak 1997 hingga 2000. Stefano Lillipali kemudian masuk tim junior AS Alkmaar dan berada di klub itu hingga 2001. Selanjutnya, Stefano Lillipali bergabung dengan Akademi FC Utrecht. Di klub yang terletak di dekat kota Amsterdam itu, Stefano Lillipali menimba ilmu sepak bola dengan durasi terpanjang, hingga 2010. Pada bulan Oktober tahun 2011, Stefano Lillipali resmi mengambil kewarganegaraan Indonesia. Posisi pemain bertinggi 175 cm itu adalah sebagai gelandang dan penyerang. Namun Stefano Lillipali resmi menyandang status warga negara Indonesia atau WNI sejak 2013. Meski belum mempersembahkan gelar juara bagi Timnas Indonesia, penyerang keturunan Indonesia Belanda 33 tahun ini jadi andalan skuad Garuda. Menurut Transfermarkt, Stefano Lillipali memulai debut bersama Timnas Indonesia pada Agustus tahun 2013 di bawah asuhan Jackson F. Thiago. Hingga saat ini, Stefano Lillipali sudah membela Timnas Indonesia senior sebanyak 29 pertandingan dan 3 gol, dan bersama Timnas Indonesia U23 mencatatkan 5 laga dan 4 gol. Dua, Sandy Walsh. Selamat pagi Sobat Garuda. Apa kabar? Today it's the last day here in Marbella, and I was thinking I'm gonna bring you with me of how it looks like on my mini camp. And thank you to Magno Marbella, to Sam Carrillo, to get me all these facilities. Look at the beautiful field. Here is Thunderberger, Haaland, his car. So yeah, up to training now. And after I'll take you to the gym for my first latihan on the field, latihan pagi, after latihan gym and recovery. So keep watching. Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham.
Jakarta pada tanggal 17 November tahun 2022. Pada hari yang sama Sandi langsung mengurus data kependudukan. Pria 27 tahun ini memiliki darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu berasal dari Surabaya dan nenek dari ibu dari Malang. Kebetulan pula Sandi sudah lama ingin menjadi warga Indonesia. Kakek saya dari Surabaya dan nenek saya dari Malang, jadi, keduanya berasal dari Pulau Jawa, ungkap Sandi Walsh kepada cnnindonesia.com. Pemain berposisi bek sayap ini sedang berkarir di Belgia. Awalnya Sandi diproyeksi tampil di Piala AFF 2022. Sayangnya, Sandi belum bisa debut dengan skuad Garuda karena sedang pemulihan cedera. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru. Dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Mark Klok. Mark Klok lahir di Amsterdam pada tanggal 20 April tahun 1993. Ia menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Top miliki salah satu klub Liga Belanda, FC Utrecht. Setelah membela sejumlah klub di Eropa, Mark Klok datang ke Indonesia pada April tahun 2017 untuk bergabung dengan PSM Makassar. Klok menjadi pilar lini tengah PSM Makassar selama 3 musim. Prestasi terbaik pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 12 November tahun 2020 itu adalah membawa Juku Eja memenangi Piala Indonesia 2019. Usai 3 musim membela PSM Makassar, Mark Klok kemudian pindah ke Persija Jakarta pada Januari tahun 2020 hingga mengantarkan tim Macan Kemayoran menjuarai turnamen Piala Menpora 2021. Namun, kebersamaan Mark Klok dan Persija Jakarta hanya berlangsung selama 1,5 tahun. Klok telah resmi berpisah dengan Persija yang merupakan klub keduanya di Indonesia. Ia kemudian memutuskan hijrah ke tim rival, Persib Bandung. Mark Klok merupakan pemain naturalisasi yang bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Gelandang Persib Bandung ini juga sudah jadi andalan Sintayong sejak SEA Games 2021 silam. Selain itu, Mark Klok juga turut membantu timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Asia 2023 silam. Chemistry dengan sejumlah pemain timnas Indonesia juga membuat Mark Klok cukup bisa berkomunikasi dengan baik dengan kompatriotnya. Jordi Amat. Jordi Amat merupakan seorang keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Barcelona, Spanyol. Pemain sepak bola berusia 30 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya. Jordi Amat memiliki garis keturunan Indonesia. Neneknya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai pemain kelahiran Spanyol, Jordi Amat pernah pula membela La Furia Roja. Namun, Amat hanya mendapatkan kesempatan bermain di timnas Spanyol U21. Di timnas Spanyol level tersebut, Jordi Amat sempat menjadi langganan. Ia mengumpulkan 15 caps selama membela skuad muda La Furia Roja. Sama seperti Sandi, Jordi juga dilantik pada tanggal 17 November tahun 2022. Proses naturalisasi Jordi dari awal hingga rampung bersamaan dengan Sandi. Nama keduanya sama-sama direkomendasikan oleh Sintayong. Pemain berdarah Spanyol Indonesia ini sudah terbilang tidak muda lagi. Kendati demikian Sintayong yakin Jordi akan bisa memberi dampak positif ke Indonesia. Saat ini Jordi membela klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Tidak seperti Sandi, Jordi telah melakukan debut di timnas Indonesia. Itu terjadi dalam Piala AFF 2022. Sayangnya kehadiran bek 31 tahun itu belum bisa memberikan gelar juara, setelah dikalahkan Vietnam di semifinal. Ivar Jenner. Setelah proses naturalisasi warga negara Indonesia, WNI, rampung beberapa waktu lalu, Ivar Jenner berkesempatan melakoni laga debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday. Namanya masuk dalam 26 nama pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk berlaga dalam FIFA Matchday melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 dan Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Laga melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya,
Kemungkinan akan menjadi laga perdana mengenakan kostum berlogo Garuda bagi Ivar Jenner. Ivar Jenner mengaku senang dan nyaman saat ini bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Saya merasa baik. Ini pertama kali saya bergabung dengan timnas Indonesia. Kesan pertama saya di sini sangat baik dan saya bertemu dengan tim baru saya, kata pemain berusia 19 tahun itu. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan bertanding melawan Palestina dan Argentina, katanya. Ia menjadi satu dari 2 pemain naturalisasi yang langsung mendapat panggilan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, ada nama Rafael Struijk yang juga turut dipanggil membela timnas Indonesia. Tak hanya nyaman dengan skuad timnas Indonesia, Ivar Jenner mengaku tak ada masalah soal adaptasi karena sudah berkomunikasi dengan 2 rekan setim yang juga alumnus klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu adalah Mark Klok dan Stefano Lillipali yang banyak memberitahu tentang sepak bola Indonesia. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.